dipersembahkan oleh Pemirsa, minggu depan ketuk palu vonis hakim kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan kita dengar. Segala bukti dan argumentasi telah tersaji di meja sidang. Di tengah penantian vonis hakim, berbagai macam gerakan terjadi. Mulai dari gerakan bawah tanah sampai gerakan Aliansi Akademisi Indonesia untuk Richard Eliezer. Vonis 5 terdakwa dalam kasus pidana yang paling menyita perhatian publik ini akan menjadi pertaruhan. Akankah majelis hakim mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat? Inilah kontroversi selengkapnya, vonis pertaruhan keadilan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Serahkan aja kepada hakim. Apapun nanti keputusannya, ya kita tidak bisa mengelak. Selama pantauan saya terhadap jalannya sidang ini, hakimnya cukup profesional. Kita lihat buktinya, kita lihat terimanya. Ya. Ini daftar namanya para guru besar, para maha guru ya. Sudah 122 personil. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada penasehat hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak. Berikutnya mantan Hakim Agung periode 1997-2002 Henry Pandapotan atau HP Panggabean. Kemudian juga ada pakar hukum pidana Prof. Elwi Daniel. Di sebelah kiri saya ada penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Roni Talapesi. Selanjutnya Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi Pasaribu dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya ingin ke Bang Kamar dulu. 1 Februari lalu Abang dan tim ketemu dengan Menko Polhukam. Kita tampilkan ya fotonya. 1 Februari yang lalu, apakah membahas sidang vonis nanti? Benar, di minggu-minggu yang lalu saya membawa teman-teman untuk ketemu Menko Polhukam, dalam hal ini Profesor Mahfud MD. Kami selain membahas tuntutan-tuntutan kepada para terdakwa, juga saya mengingatkan Menko Polhukam selaku Profesor Doktor Hukum sekaligus Menko Polhukam. Jangan sampai Indonesia ini hancur karena penegakan hukum tidak adil. Dan Abang selaku Profesor dan Menko Polhukam punya tanggung jawab untuk itu. Jika diperlukan, saya siap mengawal di depan, di belakang atau di kanan kiri. Jangan ragu, saya bilang begitu. Sekaligus saya bawa beberapa sampel-sampel kejahatan hukum, saya bawa korban-korbannya untuk menghadap beliau, dan beliau menerima dan beliau berjanji akan memperbaiki sistem hukum secara nasional. Jadi tidak parsial-parsial tetapi secara nasional, dan dia mengajak kita untuk memperbaiki hukum di negara ini. Karena saya katakan kepada beliau, kalau ketidakadilan itu terus dipertontonkan, maka negara ini akan dikutuki oleh rakyatnya sendiri, pemerintahan akan dikutuki, maka menjadi terkutuklah negara dan pemerintahan ini. Oleh karena itu saya tidak sudi. Saya ingin apabila Abang komitmen memperbaiki negara ini, bila perlu Abang kita calonkan 2024 jadi presiden dengan catatan perbaiki sistem hukum. Itu pesan Setelah saya. pertemuan itu Bang Kamarudin, Abang yakin majelis hakim yang akan memutus para terdakwa nanti tidak akan masuk angin? Saya yakin apapun anginnya, memang sekarang musim hujan banyak orang masuk angin, tetapi saya yakin dengan mereka membaca Yesaya 10 ayat 1 sampai 4, semua pembawa keputusan, pemberi ketetapan-ketetapan yang tidak adil, Elohim berkata akan terkutuk dan mati terkurung di dalam suatu kurungan. Dan itu sudah terjadi beberapa tahun lalu di
korbannya di Pulau Bangka dan malam ini sengaja saya bawa ke sini. Baik. Artinya di situ sekali mati penyidik atau polisi, jaksa dan hakim di dalam satu pesawat itu mati terkurung yang terbang dari Jakarta seri 8. Oke. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada teman-teman penegak hukum termasuk saya. Berilah keadilan kepada masyarakat Indonesia, jangan ambil hak orang lain. Oke. Berilah keadilan karena Tapi dalam pertemuan itu Bang Kamarudin, adakah Menko Polhukam menjamin bahwa keputusan nanti akan betul-betul adil dan hakim tidak akan terintervensi? Beliau menjelaskan bahwa ada gerilya-gerilya gerakan bawah tanah. Dan saya katakan kepada beliau, itu lebih dulu datang ke saya dan saya tolak. Saya minta luruskan aja perkaranya dulu, nanti kalau mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, saya pasti minta kepada keluarga untuk mengampuni. Baik. Dan saya fasilitasi untuk bertemu dan saya tanggung biayanya. Oke. Yang penting sadar dan bertobat, itu intinya. Karena saya lebih senang orang itu menyadari perbuatannya, bertobat dan berjanji tidak lagi seperti Barada Richard Eliezer. Oke. Itu saya kasih contoh, makanya saya minta khusus untuk Barada Richard Eliezer, vonisnya harus di bawah 5 tahun. Baik, oke. Saya ingin tanya ke Opung HP. Opung boleh dipegang mikrofonnya? Mikrofonnya silakan. Ya. Ada banyak dukungan masyarakat agar kasus ini betul-betul bisa terang benderang dan hakim betul-betul bisa memvonis seadil-adilnya. Ada banyak dukungan masyarakat agar hakim bisa memutus seadil-adilnya. Menurut Opung, apakah dukungan masyarakat itu bisa mempengaruhi hakim? Ya. Dukungan masyarakat dalam praktek peradilan dinilai dari pelaksanaan teori keadilan. Teori keadilan yang menonjol di Indonesia, keadilan pembalasan. Yang kedua, teori keadilan restoratif. Jadi, teori keadilan pembalasan bagi masyarakat adat umum sudah berlaku di Papua maupun di Kalimantan. Pembunuhan wajib membayar 1 M perda provinsi. Ya. Yaitu restoratif. Oke. Jika pelecehan seksual di seluruh Papua maupun di Kalimantan 200 juta. Diikuti dengan pengucilan. Jadi kehadiran kita ini memikirkan masa depan putusan minggu depan ini akan dinilai dari teori pembalasan atau teori keadilan atau keadilan restoratif. Mudah-mudahan hakim nanti melihat bahwa kami telah menulis prediksi pidana mati. Ya, maaf ya, Mas. Untuk siapa? Karena dia melakukan penembakan 2 kali. Ini untuk siapa? Yosua. Yang diprediksi mati, pidana mati itu untuk siapa? Verdi Sambo? Iya, Sambo 2 kali. Dan menghancurkan tangannya. Dan didahului perintah ke anak buahnya. Diikuti lagi menugaskan 6 orang perwira tinggi. Baik. Untuk melakukan yang namanya obstruction of justice. Ya. Ya. Jadi karena ada kasus pembunuhan ditambah lagi upaya penghalangan penyidikan, jadi menurut Opung hukumannya harusnya mati ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Opung, saya ingin balik lagi ke soal dukungan masyarakat. Dikenal dengan amicus curiae yang datang kepada terdakwa Richard Eliezer. Singkatnya saya nanti mudah-mudahan memberi pandangan bahwa pidana untuk si Sambo bisa mati atau restoratif. Oke. Apa restoratif nanti akan kita lanjutkan ya, Opung. Soal amicus curiae, Bang Jamin untuk Richard Eliezer, hakim kan seharusnya sudah mengantongi keputusan ya sebetulnya. Apakah dengan datangnya dukungan dari aliansi, akademisi Indonesia dan juga kelompok masyarakat lain masih bisa mempengaruhi keputusan hakim? Ya, amicus curiae itu adalah sahabat peradilan. Jadi sahabat peradilan itu yang peduli dengan peradilan yang sedang berlangsung, melihat ada suatu hal
yang perlu diberikan masukan. Aspirasi masyarakat ini memang berasal dari common law system, ya. Civil law system nggak dikenal. Tapi seiring dengan perkembangan para LSM di bidang kepedulian terhadap sistem peradilan pidana, ada beberapa memang putusan yang secara eksplisit maupun implisit menerima itu sebagai suatu pandangan dalam pertimbangan hukumnya. Jadi walaupun memang tidak diatur spesifik dalam konteks KUHAP, ya, hukum acara pidana, tapi dalam realitanya itu menjadi dasar pemikiran bagi majelis untuk bisa diterima masukan-masukan masyarakat. Karena masyarakat itu tentu perspektifnya demi keadilan. Baik. Ya, bukan konsepnya kepastian hukum. Karena kalau kepastian hukum mereka ingin mengawal apa yang menjadi dasar. Contohnya begini. Dalam konteks perlindungan LPSK contohnya nantinya yang di pasal 10A harus diberikan Eliezer hukuman yang paling ringan di antara para terdakwa. Itu tuntutannya nggak dilakukan. Jadi menggugah hati para masyarakat ini harus diluruskan. Sehingga diberikanlah pesan-pesan itu melalui amicus curiae. Sebelumnya Bang Jamin, amicus curiae juga pernah diberikan untuk Prita Mulyasari, kemudian untuk Baik Nuril, ya, kita sambil tampilkan. Dan mantan hakim MK Joko Sarwoko itu mengatakan ia mempertimbangkan amicus curiae untuk Prita sehingga pada akhirnya Prita divonis bebas di tingkat PK. Sementara untuk Baik Nuril berakhir dengan amnesti yang diberikan Presiden Jokowi. Apakah itu artinya amicus curiae itu sangat bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan bahkan membebaskan terdakwa? Ya, itu sangat memungkinkan karena konsep pemikiran keadilan masyarakat, tujuan hukum itu menjadi tercapai. Kan 3 hal, apakah menjadi kepastian hukum, apakah keadilan dan kemanfaatan. Contohnya kasus Ferdy Sambo yang sekarang kita alami ini. Ini sebenarnya kan gambaran proses ke depan terhadap sistem peradilan kita. Salah satu contohnya terkait dengan GC. Kalau GC itu masyarakat menginginkan supaya GC itu diberikan hukuman yang terendah dari semua pelaku tindak pidana, ini akan merubah sebagai jurisprudensi yang bagus bagi GC-GC yang akan datang. Karena GC-GC ini juga membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Dan ini justru baik ya bagi penegak hukum sehingga mereka dapat dibantu mengungkapkan suatu kejahatan. Nah inilah yang sedang dikawal bagi masyarakat melalui amicus curiae karena jaksa lari dari konsep pasal 10A itu sehingga inilah masyarakat menginginkan supaya hakim kembalilah lagi kepada suatu jalan. Kami masyarakat menginginkan Anda lurus seperti itu. Kita akan bahas lebih jauh soal JC nanti. Bang Roni, bagaimana Icat Anda merespons amicus curiae yang diberikan oleh Aliansi Akademisi Indonesia, nama-nama besar di situ. Apakah ini meningkatkan ekspektasi Anda nanti terhadap vonis Icat nanti? Ya, Mbak Sylvia, terkait dengan banyak dukungan ya. Kalau sebelum dari Aliansi Akademisi Indonesia, kita lihat juga beberapa teman dari NGO, ICGR juga, dan beberapa teman-teman menyampaikan amicus curiae. Nah, menurut kami tim penasihat hukum ini merupakan support, merupakan rasa optimis kami. Karena kalau kita melihat dalam proses persidangan ini, kami mengalami proses yang cukup melelahkan. Dan ketika proses persidangan di mana kami berkeyakinan Richard akan dituntut lebih rendah dari terdakwa yang lainnya, tapi faktanya tidak. Di satu titik itu kita mengalami kekecewaan, Mbak Sylvia. Tetapi dengan adanya dukungan nyata ini dari teman-teman, para akademisi, profesor, dan teman-teman yang lainnya, ini merupakan hal yang positif. Kenapa ini tidak berbicara soal Richard Eliezer, tetapi ini bicara tentang penegakan hukum yang berkeadilan ke depannya. Dan kalau saya lihat bahwa amicus curiae ini konsen terhadap dengan justice collaborator. Di mana status seseorang yang menerima justice collaborator sudah diamanatkan oleh undang-undang, tentunya sangat penting agar ke depannya bisa membantu membongkar kejahatan-kejahatan yang ada. Baik. Jadi saya sudah sampaikan kepada Richard, print out-nya saya sudah sampaikan dan dia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan itu. Baik. Nasib Icat soal terkait apakah nanti betul-betul hakim menetapkan Icat ini sebagai justice collaborator atau tidak akan diputuskan
pada vonis minggu depan. Sebelumnya, jaksa mengatakan bahwa sebagai pelaku utama tidak bisa diberlakukan JC. Nanti bagaimana tanggapan dari LPSK? Kami akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi. Dipersembahkan oleh untuk pelaku tidak bisa JC, pelaku utama. Ini supaya saya luruskan ini. Undang-undang juga nggak bisa. Undang-undang nggak bisa. Tuntutan pidana itu wewenang penuh Jaksa Agung. Tidak ada lembaga lain yang bisa yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak mungkin 12 tahun. Baik. Jadi Pak Edwin, kata Jampidum tadi pelaku utama tidak bisa justice collaborator. Anda masih yakin kalau hakim akan berbeda pendapat dengan Jampidum? Ya saya nggak tahu di mana menemukan tertulisnya ya pelaku utama itu dalam tuntutan dan replik. Bisa ditanya juga ke Rodi. Ada nggak bahwa disebutkan dalam tuntutan dan replik bahwa Richard adalah pelaku utama? Itu yang bisa kita lihat secara jelas. Kemudian dalam replik disebutkan secara terang bahwa Richard adalah eksekutor dan pelaku utamanya adalah Ferdy Sambo. Ya, jadi saya nggak tahu itu di halaman berapa itu yang dia sebutkan ada pelaku utama. Ya. Tentu buat justice collaborator memang tidak bisa kalau pelaku utama. Dan sejak proses penyidikan ketika ada permohonan itu, hal itu sudah kami tanyakan kepada penyidik. Gitu. Bahwa Richard memang bukan pelaku utama. Gitu. Begitu Mbak. Oke, jadi karena Richard memang bukan pelaku utama, makanya seharusnya bisa ya mendapatkan JC. Ya memang bisa, karena memang JC itu kan memang untuk pelaku. Baik. Jadi salah satu kalau ada peristiwa pidana di mana pelakunya lebih dari satu, ya, dan pada peristiwa itu sulit pengungkapannya, maka dibutuhkan bantuan dari salah seorang di antara pelaku untuk mengungkap peristiwa tersebut. Nah keberadaan Richard dengan kejujuran yang disampaikan sebenarnya dapat dilihat sebagai bagian dari pembelaan Joshua atas peristiwa ini. Karena Joshua kan tidak bisa membela diri lagi. Ya, pembelaan itu dengan kebenaran, dengan fakta yang disampaikan oleh Richard. Ya, yang ditanggapi dengan baik, ya direspon dengan baik oleh hakim dan jaksa. Dan menjadi bahan dakwaan, bahkan tuntutan. Jadi sebenarnya kan Richard ada di posisi penegak hukum, ada di posisi penyidik, ada di posisi jaksa untuk memperkuat dakwaannya, ada di posisi hakim untuk membuat terang peristiwa ini. Gitu. Jadi Anda yakin hakim pasti akan mengabulkan JC-nya Richard? Ya karena itu kan dari penerapan penanganan khusus ya. Sebenarnya dari sejak proses penyidikan sampai pengadilan, penanganan khususnya kan sudah ditujukan. Baik diberikan oleh penyidik maupun oleh pengadilan. Kami bisa mendampingi paling dekat dengan Richard. Richard punya sel sendiri yang terpisah dari terdakwa lainnya. Jadi dari awal memang sudah diberlakukan sebagai JC, makanya kalau di akhir JC-nya ditolak itu aneh ya? Ya tentu. Oke, saya ingin tahu ke Prof. Elwi, saya ingin tahu pendapat Anda. Sebelumnya kan jaksa bilang ada dilema yuridis dalam menuntut Richard Eliezer. Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 2014 tentang perlindungan saksi dan korban katanya belum mengakomodasi saksi pelaku yang bekerja sama yang juga adalah pelaku material. Benarkah ada dilema yuridis? Saya kira memang dalam kondisi kasus ini, jaksa penuntut umum itu sedang berada dalam sebuah kondisi yang dilematis. Ya kalau disebut umpamanya dilema yuridis mungkin juga. Karena begini, pada satu sisi dia harus melakukan penuntutan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Pada sisi lain, orang yang akan dituntut melakukan tindak pidana itu adalah pelaku yang bekerja sama, justice collaborator.
Jadi oleh karena itu dia berada dalam kondisi yang dilematis. Cuma persoalannya yang harus kita perhatikan dalam hal ini menurut saya adalah soal apakah Richard itu pelaku utama atau tidak. Perdebatannya akan terjadi di situ. Nah, karena tidak ada penjelasan yang akurat di dalam perundang-undangan, saya kira ini adalah sebuah kesempatan bagi hakim yang mengadili perkara ini untuk melakukan penemuan hukum. Dalam putusannya nanti kita lihat ratio decidendinya seperti apa. Kalau seandainya dia sampai kepada sebuah kesimpulan untuk memidana Richard dalam konteks apa seperti yang dituntut oleh jaksa, jadi kita harus lihat apa yang jadi dasar pertimbangan oleh hakim. Kalau seandainya nanti dia menjatuhkan pidana yang ringan pada Richard, saya kira juga harus apa yang menjadi dasar pertimbangannya. Jadi saya kira hakim tentu tidak akan terpengaruh dengan suara-suara yang berkembang di tengah masyarakat, karena tapi walaupun demikian hakim tetap harus memperhatikan suara masyarakat itu. Dia tidak akan terpengaruh tapi harus tetap memperhatikan. Ya, dalam arti kata. Tapi kalau menurut Anda Richard Eliezer, kalau tadi Anda bilang ya perdebatannya adalah Richard pelaku utama atau tidak. Menurut Anda? Boleh saya jawab? Prof Elwi dulu nanti baru saya kira disambut Bang Kamar. Kalau pelaku intelektualnya ya, intelektual dadernya yang punya kepentingan untuk terjadinya tindak pidana itu adalah Sambo. Tapi dia menyuruh Richard untuk melakukannya. Nah, sekarang persoalannya yang terbukti dalam proses persidangan ini nanti, apakah Richard itu akan menjadi semacam alat untuk melakukan tindak pidana atau tidak? Ini tentu bahagian pertimbangan itulah nanti yang akan menjelaskannya. Ya, jadi saya tidak bisa memprediksi apakah Richard ini akan diposisikan sebagai justice kolaborator atau tidak. Tapi saya kira dia sudah menjadi justice kolaborator. Dia sudah menjadi justice kolaborator. Oleh karena itu saya kira itu harus menjadi pertimbangan hakim dan harus dipertimbangkan oleh hakim. Oke. Bang Kamar? Jadi kalau disebut pelaku utama, ibarat di sebuah cerita, dia adalah penulis, perancang, atau dalam sebuah film. Yang merancang kejahatan dalam perkara terbunuhnya Joshua, siapa sih yang merancang? Ya dia pelaku utama. Perancangnya adalah Perdi Sambo dan Nenek Putri. Kedua orang itulah yang merancang kejahatan. Maka dialah pelaku utama. Bukan Richard Eliezer ya? Bukan Richard Eliezer. Baik, oke. Memahami itu sebetulnya harus masuk ke tataran filosofi biar dia paham. Jadi seorang penegak hukum kalau dia tidak mengerti filosofi, dia tidak akan tahu itu. Oke. Tapi saya mau tegaskan pelaku utama dalam perkara ini adalah Perdi Sambo dan Nenek Putri. Baik. Memang yang mengeksekusi perintah itu sesuai pasal 48 KUH pidana, junto pasal 51 KUH pidana adalah Barada Richard Eliezer. Itu cara memahaminya. Jadi sudah tepatlah kalau misalnya Barada Richard Eliezer itu menerima rekomendasi dari LPSK bahwa dia akan menjadi justice kolaborator. Inilah persoalan daripada CJS, Criminal Justice System. Seharusnya kalau jaksa tidak bisa menerima dia sebagai justice kolaborator, harusnya dari awal di petunjuk P19 jaksa harus menyatakan keberatan disertai dengan petunjuk, yaitu memberi petunjuk P19 disertai keberatan atau narasi supaya penyidik membatalkan dia sebagai JC atau justice kolaborator. Jangan setelah dia misalnya berpihak kepada penegak hukum, membuka aib itu semua, menyesali perbuatannya dan membongkar secara terang benderang lalu dikhianati. Ini yang tidak benar. Ini mengajarkan hal yang tidak benar di Indonesia, bahwa orang akan menyesal menjadi berkata jujur dan berterus terang. Saya keberatan dengan sikap jaksa seperti ini. Nanti makanya saya bilang ganti itu. Jaksa Agung, ganti Jampidum, ganti juga. Kita akan dalami soal itu supaya ada keadilan kan. Saya minta tanggapannya nanti kepada narasumber yang lain. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Prof Elwi, karena kita harus mengikuti headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan kami juga hadir nanti dengan prediksi vonis untuk masing-masing terdakwa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh
sidang untuk vonis para terdakwa mulai tanggal 13, 14, dan 15. Penasihat hukum kita menganjurkan untuk ikut serta di dalam persidangan, menyaksikan bagaimana nanti keputusan-keputusan majelis hakim. Kami sekarang mempersiapkan diri kami untuk menghadapi putusan nanti. Keluarga dan semua masyarakat Indonesia, hukuman yang seberat-beratnya yaitu hukuman 340, hukuman mati, karena mereka sudah melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa. Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Bang Kamar, orang tua Yosua ingin Ferdy Sambo dihukum mati. Kenapa hukuman seumur hidup saja tidak cukup untuk Sambo? Karena kejahatan daripada Ferdy Sambo dan Putri ini. Mikrofon, boleh diulang? Kejahatan dan perbuatan daripada nenek Putri dan Ferdy Sambo ini sangat luar biasa jahatnya, yaitu merancang pembunuhan, yaitu dengan cara nenek Putri menganjurkan dan atau menjanjikan sesuatu kepada eksekutor, yaitu berupa handphone dan uang 1 miliar dan 500 serta memerintahkan Ricky Rizal melucuti senjatanya supaya Kuat Ma'ruf bebas membunuh atau mengancam membunuh Joshua. Kemudian menyeret 97 orang polisi-polisi muda termasuk polisi senior, sehingga mengakibatkan terancamnya pendapatan atau kehidupan daripada keluarga para polisi muda tersebut. Jadi sebetulnya menurut kualitas penilaian mereka itu layak diberi hukuman mati. Terkait dengan hal itu, Bang Kamarudin, tidak hanya mengakibatkan nyawa Yosua hilang ya, tapi ada dampak destruktif lain. Ini sama ini, harusnya lebih berat ancaman tuntutan kepada nenek Putri ketimbang Ferdy Sambo, karena dia adalah penganjur atau orang yang memberikan janji atau hadiah, yaitu berupa handphone dan uang 1 miliar dan 500 kepada para eksekutor itu. Menurut Anda Putri harusnya lebih berat dari Sambo? Lebih berat. Dan dia sudah merancang ini jauh-jauh hari kan. Gitu. Baik. Ada pendapat dari mantan Hakim Agung Joko Sarwoko yang mengatakan bahwa perbuatan Sambo tidak hanya menyebabkan nyawa Yosua hilang, tapi juga ada dampak destruktif lainnya. Kita simak pernyataannya berikut ini. Kalau kita perhatikan secara cermat, perbuatan dari Ferdy Sambo dengan kawan-kawan ini sebenarnya kan dampaknya bukan hanya menyebabkan kematian saja sebenarnya, tetapi ada kerusakan sosial di situ, ada kerusakan sosial. Kemudian ada upaya-upaya untuk menghalangi proses hukumnya. Nah, ini artinya sebagai seorang anggota penegak hukum dan bahkan berpangkat jenderal, tapi tidak konsisten dia dengan tugas-tugasnya. Demikian pula di dalam tuntutan penuntut umum dikatakan bahwa faktor yang meringankan itu tidak ada. Seharusnya JPU menuntut pidana mati. Seharusnya demikian. Bang Jamir, apakah itu semua merupakan faktor pemberat yang seharusnya membuat Sambo tidak bisa lolos dari hukuman seumur hidup atau hukuman mati? Ya, ada sedikit koreksi terhadap tuntutan jaksa mengenai Ferdy Sambo ini. Dia mengatakan bahwasanya Ferdy Sambo tidak ada hal yang meringankan. Tetapi hukumannya nggak maksimum, nggak hukuman mati. Jadi ada celah di situ untuk memberikan kekosongan itu, masuklah penasihat hukum mengatakan ini prestasi yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kalau majelis hakim melihat ini sebagai suatu rangkaian yang harus diterima, maka kemungkinannya keringanan prestasi itu akan dianggap sebagai suatu meringankan suatu hukuman. Maksudnya prestasi Sambo selama berkarir di kepolisian. Ya, dan itu akan menurunkan hukuman dari seumur hidup menjadi 20 tahun. Kenapa? Karena itu akan menjadi bahan pertimbangan. Tidak ada hal yang meringankan saja, hukumannya seumur hidup. Kalau ada yang meringankan berarti kan ada penghargaan sehingga diturunkannya. Nah, celah ini saya nggak tahu kenapa sampai jaksa penuntut umum tidak memberikan, tadi katakan tidak ada yang meringankan, hukuman mati harusnya, bukan hukuman seumur hidup. Ada yang meringankan, maka hakim tidak ada terbeban lagi untuk bisa memutuskan 20 tahun. Nah, inilah konsep yang saya kira harusnya disadari. Nah, bisa saja contohnya begini, hakim merasa
bisa memberikan keringanan tetapi hukumannya tetap di posisi seumur hidup. Tapi kan Anda memberikan keringanan, kenapa seumur hidup? Harusnya kan 20 tahun begitu, karena konsepnya itu sudah pemberian hukumnya sudah pas. Tapi menurut Anda sendiri, prediksi Anda, Verdi Sambo akan seumur hidup Jadi atau bisa lebih dari itu? Jadi konstruksinya begini, terhadap hukuman di antara para 5 orang ini, pertama ya tentu Verdi Sambo yang menjadi pelaku utama. Di samping itu ada pelaku pelengkap namanya, atau pelaku yang melengkapi suatu perbuatan pidana itu terjadi. Dan pelaku ini tentu atas dasar yang disuruh untuk melakukan eksekusi, yaitu Richard Eliezer. Tapi karena Richard Eliezer ini bagian dari justice collaborator, dia adalah hukuman yang terendah. Yang berikutnya adalah orang yang memberikan ide untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, yaitu Putri. Nah Putri ini harusnya posisinya di bawah dari Verdi Sambo. Yang itu yang posisi terberat kedua. Baru yang ketiga keempat masuklah Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Dan terakhir adalah Richard Eliezer sebagai GC. Itu urutannya? Itu urutannya. Konsep seperti itu yang ideal saya berat. Bagaimana dengan Prof. Elwi? Urutannya nanti akan seperti apa menurut Anda? Vonisnya? Saya kira putusan hukum itu tentu tidak bisa dilihat dari sisi gradasi seperti itu. Ini terberat, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Tentu tidak bisa Prof. seperti Daniel, itu saya lihat berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bukan degradasi itu dia hanya diomongkan begitu aja, tapi berdasarkan peran masing-masing. Konsepnya adalah masalah pertanggungjawaban pidana. Nah itu konsep pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta, bukan dari bayang-bayang terus ya kira-kira begini, bukan. Itu dari Mbak fakta Zilvia, yang saya lihat. Gitu. Jadi soal berat ringannya pidana itu kan berkaitan dengan apa yang disebut dengan strafmat, ya, strafmat yang menjadi kewenangan hakim untuk itu. Bagi saya yang paling penting bukanlah soal berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan itu. Yang paling penting bukan itu, ya. Tapi yang paling penting adalah harus kita lihat kenapa hakim itu nanti sampai kepada keputusan dalam putusannya memberikan pidana mati, memberikan pidana seumur hidup, memberikan pidana penjara 20 tahun, ini diberi hukuman lebih berat, ini diberi hukuman lebih ringan. Ratio decidendinya itu yang paling penting menurut saya. Kenapa? Karena begini, karena hakim dalam membuat sebuah putusan itu tentu akan meramu segala fakta yang terungkap di persidangan, kemudian akan meramu semua alat bukti. Bagaimana dia harus memperhatikan alat-alat bukti itu semua, karena seorang hakim itu di dalam hukum itu dia harus memperhatikan semua pihak. Dia tidak boleh hanya memperhatikan pihak dari pihak seberang sana, pihak seberang sini juga harus diperhatikan. Kalau seandainya dia tidak setuju dengan fakta yang diungkapkan oleh pihak di sebelah sini, kemukakan dong apa argumentasinya. Nah bagi saya itu yang paling penting. Gitu. Kalau argumentasinya masuk akal baru kita bisa menilai ya apakah putusan hakim nanti masuk akal atau tidak. Betul. Saya ke Pak Edwin, vonis Eliezer, sekarang kita berbicara vonis Eliezer. Ini adalah pertaruhan bagi masyarakat banyak, ini adalah pertaruhan bagi keberadaan justice collaborator. Jika Eliezer tidak mendapatkan vonis paling ringan dibandingkan terdakwa lain, apakah akan mengancam keberadaan JC? Iya tentu, karena dalam vonis hakim itu juga kemudian punya kemanfaatan terujukan buat putusan lainnya. Dalam hukum itu ada dikenal juga dengan azas preseden. Gitu. Jadi satu putusan itu juga dirujuk kemudian oleh hakim-hakim setelahnya. Nah, ini penting kemudian untuk kita memang menempatkan bahwa posisi pengakuan justice collaborator kepada Eliezer itu sebenarnya kan sudah terang benderang dalam pernyataan hakim juga, bahwa Eliezer adalah pembuka kotak Pandora. Ya. Dan hal itu juga disebutkan, diakui oleh jaksa dalam repliknya, bahwa Eliezer adalah justice collaborator. Jadi kalau kemudian ada disparitas kembali antara apa yang kita saksikan ketika proses pemeriksaan dan putusan, ya saya rasa kita nggak belajar gitu. Ya. Ini akan menjadi presiden yang buruk ke depannya, karena kemudian karena peristiwa Sambo, ya, peristiwa Duren 3, pembunuhan Joshua, semua polisi disambukan. Orang mencibir dan kemudian marah atau segala macam dengan menyebut semua polisi dengan panggilan Sambo. Gitu.
Kan kita juga tidak mau hal itu terjadi di kejaksaan. Seperti kata Pak Joko, ada kerusakan sosial. Betul. Jangan sampai ada kerusakan, orang tidak mau lagi jadi JC. Iya tentu. Tentu yang kemudian juga yang membuat risau kan mereka-mereka yang tadinya berkehendak jujur. Gitu. Kalau kejujuran, kerjasama, mengungkap satu perkara itu tidak dihargai, ya lalu untuk apa? Gitu. Tapi karena kita melihatnya gini Mbak Sylvia, kalau tanpa ada kejujuran Richard, maka kita tidak pernah menyaksikan Ferdy Sambo sebagai pelaku utama. Dark number ya? Oke. Kita tidak akan menyaksikan adanya obstruction of justice. Baik. Yang ada adalah Richard sebagai pelaku utama. Ya. Dan paling maksimal Ferdy Sambo sebagai turut serta. Nah, jadi kita dengan keberadaan Richard yang membuka perkara lebih terang, itu sebenarnya juga melawan impunitas. Oke. Gitu. Baik. Karena kita tahu posisi Ferdy Sambo ketika itu sangat berkuasa. Ya. Kadipropam dan ketua Satgasus. Gitu. Banyak yang terkejut Bang Roni ketika tuntutan Icat di atas PC. Apakah tidak adil jika vonis PC nantinya di bawah Icat, Bang Roni? Iya Mbak Sylvia, jadi kita harus cara berpikirnya bukan cara berpikir lagi kepada teori pembalasan ya, tadi seperti Opung sampaikan ya. Bahwa kita harus progresif cara berpikirnya. Bahwa dari aspek psikologi itu juga pun harus kita pikirkan. Dalam pledoi saya sudah sampaikan ya. Jadi terkait dengan rasa keadilan ini dan terkait Richard Eliezer sebagai GC, kita tidak hanya fokus kepada perbuatannya, tetapi kita harus fokus kepada justice collaborator-nya. Kalau di negara luar Mbak Sylvia, seseorang yang menjadi GC itu diberikan identitas baru, kemudian dijaga keluarganya, keamanannya, dan negara melindungi. Nah, tetapi yang di dalam undang-undang kita diberikan rekomendasi atau keringanan putusan yang paling ringan dari terdakwa yang lainnya atau putusan percobaan yang kalau kita artikan sebagai pengacara bisa bebas atau lepas. Oke. Jadi inilah sebenarnya roh justice collaborator ya yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau seandainya kemudian Richard Eliezer vonisnya lebih tinggi terhadap terdakwa yang lainnya, kita mau membawa arah penegakan hukum ini kita kemana Mbak Sylvia? Apakah kita mau semakin baik atau kita mau mundur lagi? Pastinya kan kita harus optimis kita mau lebih baik ya. Baik, oke. Seperti itu Pak. Oke, saya ingin tanya ke Opung HP. Saksi pelaku yang bekerja sama sudah membongkar kejahatan, patut tidak harusnya diberikan vonis yang paling ringan di antara terdakwa lain. Silakan mikrofonnya Opung. Ini tentang saksi. Tentang Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Saksi pelaku yang bekerja sama haruskah mendapatkan hukuman yang paling ringan? Dalam proses pidana, peranan saksi itu tergantung niat jahat. Sejauh mana dia jahatnya, disuruh nembak, malah disuruh melakukan obstruction of justice. Ya. Saya ulangi, kami sebagai mantan hakim melihat kronologis perkara ini bahwa pidana mati cenderung dikenakan untuk si Sambo. Karena dia melakukan perencanaan pembunuhan dan memerintahkan 6 perwira tinggi. Diikuti lagi yaitu anak buahnya untuk melakukan penembakan. Ya kemungkinan para saksi-saksi yang pelaku itu dari unsur niat jahat mungkin ada 5 tahun pidananya, 5 tahun. Khusus mengenai istrinya Putri itu, saya membaca di WA itu seperti kelihatannya dia telah terpengaruh oleh saksi-saksi juga. Menurut saya yang menjadi pendukung niat jahat
Sambo itu adalah istrinya. Oke. Jadi menurut saya saksi Putri akan pada waktunya akan diberi hukuman yang berat. Jadi setelah Sambo Saya terdakwa harus Putri ya. dulu. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Opung, kita harus break untuk iklan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa. Kami akan mengulas soal bagaimana nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat harus ditegakkan dalam vonis kasus pembunuhan Yosua. Sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim Pasal 5 Ayat 1 kami sambil tampilkan menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bang Jamin, kalau kita kaitkan dengan vonis yang akan dibacakan hakim minggu depan, bagaimana seharusnya implementasi dari pasal ini? Ya, kalimatnya adalah wajib. Wajib itu ada suatu keharusan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apa yang dikatakan amicus curiae itu adalah representasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, inilah yang harus diperhatikan, usulan-usulan tersebut dan pendapat-pendapat tersebut yang harus diterima. Nah, dalam konteks keadilan, keadilan yang disampaikan ini adalah keadilan yang sifatnya memberikan rasa keadilan yang kontributif. Artinya dihukum sesuai dengan perannya masing-masing, dilihat dari rasa keadilan yang hidup dari masyarakat. Jadi hakim itu jangan membatasi dirinya dengan konsep kepastian hukum saja. Oke. Apa yang pengadilan ini yang dilakukan ini adalah history maker. Ini history maker. Jadi jangan sampai momen ini hilang begitu saja. Tapi momen ini sebagai suatu dasar untuk history maker sistem peradilan, GC, dan bagaimana peradilan menghadapi petinggi yang melakukan tindak pidana. Terima kasih Bang Jamin, kita berikan tepuk tangan. Saya geser ke Prof. Elwi. Hakim harus independen, tidak boleh diintervensi, tapi di sisi lain vonis hakim harus mengikuti rasa keadilan masyarakat. Jadi bagaimana seharusnya vonis para terdakwa nanti? Betul, jadi vonis hakim itu harus mengandung prinsip-prinsip keadilan. Prinsip keadilan tentu prinsip keadilan bagi semua. Dalam arti kata, di dalam vonis hakim itu harus berkulindan apa yang disebut dengan keadilan substantif, keadilan prosedural, keadilan sosial, dan sebagainya. Tapi harus diingat satu hal, bahwa di dalam hukum itu ada sebuah adagium yang menyebutkan summum ius summa injuria. Artinya, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Jadi sesuatu yang dianggap oleh seseorang adil, belum tentu adil bagi yang lain. Demikian sebaliknya. Jadi oleh karena itu, apapun yang diputuskan oleh hakim, sementara nanti itu kita anggap sebagai sesuatu yang adil, kecuali nanti ada hakim yang lebih tinggi yang meluruskan kalau seandainya ada yang keliru dalam memahami soal keadilan dalam vonis hakim yang akan dijatuhkan itu. Oke, kita berikan tepuk tangan. Pak Edwin, apa dampaknya jika hakim gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat? Ya, sebenarnya sudah jelas yang bunyi dalam undang-undang ya. Hakim itu diminta untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya, rekomendasi LPSK yang dimuat di dalam tuntutan. Gitu loh. Jadi sebenarnya kata-kata itu juga sungguh-sungguh itu sinonim dari perintah. Gitu. Konteksnya adalah perintah. Perintah, tapi karena dalam hubungan antar kelembagaan itu nggak mungkin bunyi dalam suatu redaksi undang-undang. Jika itu gagal dipenuhi, maka? Kepastian hukum yang hilang. Karena buat dia itu sudah jelas kepastian hukumnya. Bahwa dia mendapatkan reward. Rewardnya keringanan penjatuhan pidana. Dan tadi disebut bahwa dia dipidana paling ringan di antara terdakwa lain. Jadi kita terancam dengan ketiadaan kepercayaan orang terhadap undang-undang terhadap negara ini. Karena undang-undang sudah dibuat oleh negara tapi tidak bisa dilaksanakan. Baik. Bang Roni, terakhir yang ingin Anda sampaikan sebelum vonis dijatuhkan? Iya Mbak Sylvia, sebagai penasihat hukum kami sudah melakukan pembelaan secara maksimal. Kami mendampingi Richard Eliezer
agar dia tetap konsisten, dan di dalam proses persidangan kami tim penasihat hukum sudah melakukan pembelaan, menghadirkan ahli-ahli yang menjelaskan konstruksi hukum terkait dengan posisi Richard Eliezer. Kami tahap ini adalah sekarang kami berdoa sehingga majelis hakim diberikan hikmat oleh Tuhan. Hikmat yang menuntun majelis hakim. Audionya hilang, boleh diganti Bang Roni? Maaf. Kami berdoa kepada majelis, kami berdoa kepada Tuhan agar majelis hakim diberikan hikmat. Hikmat yang menuntun majelis hakim yang mulia memutus perkara Richard Eliezer seadil-adilnya. Oke, tepuk tangan. Bang Kamar terakhir 1 menit. Baik, hakim itu dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dia harus berpedoman kepada irah-irah putusan itu sendiri, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena kenapa? Karena putusan hakim itu disebut juga dianggap benar, disebut dengan asas res judicata. Putusan hakim dianggap benar. Oleh karena itu hakim dituntut untuk memberi kebenaran, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Karena kenapa? Karena apabila hakim termasuk pembentuk keputusan-keputusan tidak bersifat adil, Tuhan bilang di dalam Yesaya 10:1-4, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Baik. Jadi artinya ada di situ pesan moral dari Tuhan untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah hak anak-anak yatim piatu. Itu tidak boleh. Kemudian apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak minta tolong dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Baik, yang terakhir, tak dapat kamu lakukan apa-apa selain daripada meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang terbunuh, sekalipun semuanya itu terjadi. Murka Elohim belum surut dan tangannya masih teracung. Artinya ada ancaman kepada para penegak hukum termasuk saya. Apabila memberikan ketidakadilan, Bang Kamar akan mati terkurung sesuai janji Elohim. Terima kasih pesannya. Kita nantikan. Mudah-mudahan pemirsa hakim akan memberikan vonis seadil-adilnya untuk membuktikan bahwa hakim di negeri ini, hukum di negeri ini masih punya taji. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa di Kontroversi minggu depan. Metro TV. Dipersembahkan oleh